Terima kasih Pak Mang atas Hmm, waktunya. Di ya. sini saya Kadek Saputra ingin mewawancarai tentang di sini dalam hal ini kita dilema etika sama bujuk moral. Tentang bahasannya tentang itu, Ya. Pak Mang kan sebagai kepala sekolah di SMA 1 Bangli pasti pernah menimbang-nimbang mana yang masuk ini dilema etika terus sama bujuk moral. Oke, kita ke pertanyaan pertama Pak Mang. Nah, selama ini bagaimana Pak Mang mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau bujuk moral? Terima kasih Pak Kadek berkenan mewawancarai saya sebagai salah satu narasumber dari kepala sekolah. Jadi untuk bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, itu sebetulnya sih menurut hemat saya sederhana. Karena di dalam keseharian kita sebagai ASN itu sebetulnya seringkali dihadapkan dengan kasus dilema etika maupun bujukan moral. Terkait dengan kasus yang berkenaan dengan dilema etika, itu kalau menurut saya kalau sudah dihadapkan kepada sesuatu keadaan yang kita harus memilih salah satu di antara dua pilihan moral, maka dan keduanya benar, itu maka terkategori sebagai kasus dilema etika. Jadi contoh sederhananya adalah sebagai seorang ASN dengan kriteria merit system yang diterapkan oleh pemerintah, sebetulnya sudah ada koridor tata aturan, tata tertib yang mengunci seorang ASN. Contoh sederhana begini, misalnya pada saat berangkat bekerja, ternyata di tengah jalan persis di hadapan kita ada kecelakaan. Kecelakaan itu membutuhkan pertolongan kita. Sementara di satu sisi kita akan berangkat ke sekolah dengan katakanlah waktu tempuh yang sudah mendekati limit absensi. Nah, sehingga di sana kita dihadapkan pada dua masalah. Apakah kita akan kejar absensi sebagai ASN atau kita akan menolong orang itu supaya bisa selamat dari kecelakaannya, membantu membawanya ke rumah sakit misalnya. Nah, maka hemat saya kalau dikaitkan dengan dilema etika, barangkali mungkin saya lebih memilih untuk membantu orang tersebut membawa ke rumah sakit dengan risiko saya terlambat absen ke sekolah. Gitu. Sedangkan untuk kasus yang berkaitan dengan bujuk moral, nah ini sebetulnya menurut hemat saya juga persis seperti di dilema etika. Sering kita sebagai ASN dihadapkan terkait dengan adanya permintaan yang dari sisi aturan ASN tidak benar, tetapi dari sisi kemanusiaan ternyata wajib kita lakukan. Itu misalnya. Sebagai salah satu contoh, misalnya saya sebagai pimpinan dihadapkan kepada teman-teman minta rekomendasi untuk pinjam di bank. Padahal kita tahu ketentuan di bank adalah bahwa gaji yang bisa dipakai untuk pinjaman di bank itu adalah harus disisakan 50 atau 30-50%. Tidak boleh dipinjamkan semuanya. Karena kalau risikonya dipinjamkan semuanya, itu pasti semangat kerja mereka akan menurun karena gaji sudah habis. Tetapi sebagai pimpinan tentu berdasarkan atas analisis kebutuhan, misalnya kalau uang itu dipergunakan untuk menyelamatkan seseorang karena sakit, saya sebagai seorang pimpinan hanya bisa membantunya dengan menandatangani rekomendasi itu. Saya kira itu. Oke, berarti yang pertanyaan kedua udah dijawab tentang menjalankan keputusan. Kita ke pertanyaan ketiga untuk langkah-langkah atau prosedur. Nah, apa yang biasanya Pak Mang lakukan selama ini? Ada prosedurnya untuk menimbang-nimbang itu? Ada nggak? Untuk langkah-langkah menimbang tersebut sebetulnya sebagai seorang ASN kita itu kan kita disumpah sebagai ASN.
Kemudian sebagai seorang ASN, menurut saya kita harus berketetapan hati untuk melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kepatutan. Nah, apapun masalahnya, apapun permasalahan itu, di dalam setiap memutuskan bagi saya harus mempergunakan 4 kriteria ini: norma, standar, prosedur, dan kepatutan. Sepanjang terpenuhi, maka kita bisa memutuskan. Oke, kita ke berikutnya. Hal-hal apa yang Pak Mang anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Nah, dalam kasus dilema etika, kita tentu harus menilai permasalahannya. Ya. Jadi, secara bijak dan melihat urgensinya. Hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan, misalnya keputusan diambil bukan karena ada kepentingan pribadi atau mungkin golongan gitu. Jadi keputusan diambil bukan karena ada laporan seseorang. Kemudian keputusan diambil bukan karena keinginan seseorang. Keputusan itu harus diambil melalui komunikasi yang intens. Apabila diperlukan pendapat orang lain, tentu harus kita ajak diskusi orang lain tersebut untuk bisa membantu memutuskan itu. Saya kira demikian. Oke, untuk tantangannya sendiri Pak Mang, nih tantangan dalam pengambilan keputusan dilematika itu seperti apa yang pernah dirasakan? Ya, sebetulnya begini, sebagai seorang pemimpin di suatu lembaga gitu, contoh kecil yang barangkali menjadi tantangan dalam kasus dilema etika maupun rujukan moral misalnya adalah soal kenaikan pangkat. Artinya naik pangkat itu adalah hak ASN. Tetapi sebagai pimpinan punya kewajiban untuk melakukan penilaian dalam proses kenaikan pangkat. Tentu tidak antem kromo. Mana pegawai yang rajin, mana pegawai yang malas. Kewenangan kepala sekolah dalam hal ini sebetulnya untuk terkait kasus kenaikan pangkat itu adalah sangat dominan sebetulnya. Kenapa? Karena kepala sekolah itu harus tahu seberapa rajin guru itu, kemudian seberapa baik guru tersebut menyelesaikan target kurikulumnya, dan lain sebagainya. Kepala sekolah harus tahu itu. Nah, kemudian kalau ada guru yang malas, tentu akan menjadi pertimbangan bagi seorang kepala sekolah untuk bisa naik pangkat. Nah, bagi saya adalah kalau memang guru tersebut rajin, target kurikulum tercapai, kemudian pembelajaran ekstrakurikulernya berjalan, aktivitasnya bagus di sekolah, maka tentu akan kita setujui untuk usul kenaikan pangkatnya. Tapi bagi guru yang malas, saya terpulang kembali kepada NSPK tadi, norma, standar, prosedur, dan kepatutan itu. Oke, terima kasih Pak Mang. Berikutnya nih, apakah ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus ini? Nah, kalau jadwal tertentu sih tidak, karena sebetulnya kasus itu kan yang ada di sekolah tidak mesti ada. Kemudian waktunya juga kita tahu kapan akan ada kasus itu seperti itu. Sehingga apabila kemudian secara insidental ada kasus seperti itu, ya maka penyelesaiannya menurut saya harus pertama pertimbangan pribadi dulu. Yang kedua, kalau dirasa pertimbangan pribadinya misalnya ragu-ragu, saya harus berkomunikasi melalui minimal rapat manajemen sekolah. Wakasek kita sertakan, kemudian SDM kita sertakan. Atau apabila dibutuhkan lebih luas, ya kita rapatkan guru dan pegawai. Ini ada masalah seperti ini. Saya minta saran bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Jadi artinya dengan permasalahan begitu tidak akan otomatis dipecahkan oleh seorang kepala sekolah saja. Tapi teman-teman juga ikut terlibat. Oke, baik, terima kasih Pak Mang. Berikutnya, apakah ada faktor-faktor yang mempermudah Pak Mang untuk mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilematika ini? Terkait dengan pengambilan keputusan, apakah ada yang mempermudah dalam
kasus dilema etika? Saya kira iya, ada. Kenapa? Ya seperti tadi, artinya kalau saya ragu-ragu memutuskan kasus dilema etika, maka akan saya minta pendapat pihak lain. Terutama kalau di sekolah ya kita libatkan manajemen sekolah. Gitu. Oke, baik Pak Mang, semua hal yang disampaikan. Pelajaran apa dari istilahnya menangani kasus itu yang Pak Mang petik? Pelajaran yang saya dapatkan dari kasus-kasus dilema etika adalah bahwa benar menurut etika atau moral belum tentu benar menurut hukum atau aturan. Ya, itu memang benar-benar jadi dilema jadinya Pak Mang ya. Iya. Baik Pak Mang, terima kasih banyak sudah menjawab semua poin-poin yang saya rasa penting. Terima kasih. Mungkin ada pesan lain yang mau disampaikan, persilakan. Nah, pesan saya ini kan Pak Kadek kan sudah ikut CGP di angkatan 8. Sesuai dengan aturan bahwa calon guru penggerak itu nantinya harus bisa menggerakkan guru-guru. Sehingga kalau semua guru bisa digerakkan, dinamis, saya yakin. Jadi ibarat mesin yang sudah sekolah akan seperti ibarat mesin yang sudah berjalan dengan sendirinya. Nah, kepala sekolah hanya menjadi motivator, fasilitator, dan lain sebagainya. Jadi guru-gurunya sudah memang betul-betul bergerak. Tapi jangan sampai kemudian setelah berstatus guru penggerak, adem ayem tidak bisa menggerakkan teman. Nah ini yang saya harapkan harus berubah mindset, berubah pola pikir. Oke Pak, memang terima kasih banyak motivasinya untuk saya ke depannya lebih baik.